InsyaAllah kalau ibadah kita sehari-hari semuanya sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka dia telah keluar dari ibadah yang diakui oleh Allah. Namanya mengada-ngada, itulah yang disebut dengan bid'ah. Akan tetapi dengan keikhlasan ini sulit mengukurnya. Sulit mengukur seseorang itu ikhlas. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Para hadirin jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Rabbul Jalil ialah ketakwaan kepada. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Banyaklah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah ialah ketakwaan kepada, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Para hadirin jemaah rahimakumullah, syarat diterimanya amal ibadah ada dua saja. Pertama, sesuai dengan syariat. Yang kedua, ikhlas. Kalaupun sesuai dengan syariat tetapi tidak ikhlas, ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ikhlas tetapi tidak sesuai dengan syariat, saking ikhlasnya salat subuhnya 3 rakaat, ikhlas tetapi tidak sesuai dengan syariat, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua kata kunci, sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau ibadah kita sehari-hari semuanya sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka dia telah keluar dari ibadah yang diakui oleh Allah. Namanya mengada-ngada, itulah yang disebut dengan bid'ah. Akan tetapi dengan keikhlasan ini sulit mengukurnya. Sulit mengukur seseorang itu ikhlas. Karena yakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka sa'id. Kecuali illa ibadaka minhum.
kecuali mereka-mereka yang mukhlas. Apa beda mukhlas dengan mukhlis? Kalau mukhlas ini sudah terlepas, sudah dijamin oleh Allah, orang itu sudah sampai pada maqam mukhlas. Adapun mukhlis adalah orang yang berproses untuk mencapai tingkat mukhlas. Orang yang mukhlis belum ada jaminan, karena mereka masih belajar lagi untuk sampai kepada tingkat mukhlas. Oleh karena itu orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang ikhlas itu masih dalam bahaya besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, "An-nasu kulluhum halka", manusia semuanya dalam keadaan binasa, bahaya. Illal alimun, kecuali mereka orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Al-alimuna kulluhum halka, orang-orang yang berilmu juga dalam keadaan bahaya. Illal amilun, kecuali mereka yang beramal. Al-amiluna kulluhum halka, orang-orang yang beramal pun masih dalam keadaan bahaya. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Mukhlis bukan mukhlas. Orang yang mukhlis masih dalam keadaan bahaya. Al-mukhlisuna ala khatarin azim, orang yang mukhlis pun masih dalam keadaan bahaya. Karena itulah sulit sekali mendeteksi, mengukur siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Sulit sekali. Yang bisa mengukurnya hanya diri kita sendiri dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun hanya mencatat amal-amal kebaikan kita, tetapi hati kita, qulubul mu'min baina usbu'il rahman. Hati manusia ini berada di antara dua telunjuk Tuhan, maksudnya dalam genggaman Allah. Yang mengakses hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhlas ialah bisa kita membedakan mana urusan ibadah, mana urusan dunia. Ikhlas bukan berarti gratis. Banyak orang berpikir kalau ikhlas gratis. Ikhlas bukan gratis. Boleh mengambil imbalan, tetapi tidak mengharapkan, tidak mencampur adukkan niat. Niatnya betul-betul untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tidak ada niatnya bercampur untuk mencari popularitas, untuk mendapatkan gelar. Kalau sudah bercampur, itulah namanya syirik. Karena antara ikhlas dengan syirik tidak ada jarak. Kalau tidak ikhlas berarti syirik. Kalau syirik, kalau tidak syirik berarti ikhlas. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya ialah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan siapa yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal soleh. Tidak cukup amal soleh, tetapi jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya, bukan dalam pekerjaannya, bukan dalam akidahnya, tapi dalam ibadahnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak banyak yang beriman kepada Allah, melainkan dalam orang mukmin itu juga masih ada kemusyrikan. Dalam keimanan itu masih ada kemusyrikan, dan disebut dengan sini musyrik adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Hanya Allah yang tahu. Bukan syirik jali. Kalau syirik jali sudah kafir. Mereka terang-terangan menyembah berhala, itu sudah kafir, keluar daripada Islam. Tetapi dalam Islam itu sendiri ada yang perlu kita deteksi, adalah masalah keikhlasan di dalam hati kita. Karena Allah yang tahu.
Dalam hadis-hadis sahih banyak dijelaskan bahwa di akhirat nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelompok-kelompok orang-orang yang elit. Mereka itu adalah orang yang pasukan-pasukan mujahidin fi sabilillah. Mereka bukan saja mengorbankan waktunya, pikirannya, bukan saja mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk agamanya. Mereka diberi oleh Allah nikmat berupa kehebatan, kekuatan di dalam berperang, membela agama Allah, punya skill yang betul-betul kuat dan bagus. Itu pun ditanya oleh Allah, kemana nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Nikmat power, kekuatan, kau akui atau tidak? Mereka mengatakan, iya, kami akui ya Allah. Kami gunakan nikmat kekuatan, nikmat skill kami itu, kami gunakan untuk berperang di jalan Allah, sehingga kami mati di jalan Allah. Inilah buktinya badan kami bersimbah darah. Makanya orang-orang yang mati berjihad di jalan Allah, mereka tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dikuburkan seperti itu saja. Itu pun mereka ditanya oleh Allah, kemana nikmat yang telah aku berikan kepada kalian? Mereka mengatakan, aku telah gunakan nikmat itu ya Allah untuk berjihad di jalanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, bohong. Kenapa Allah mengatakan dia berbohong? Padahal sudah ada bukti bahwa dia mati syahid, dia tidak disalatkan, badannya bersimbah darah menghadap kepada Allah. Tapi Allah mengatakan Anda bohong. Padahal dia telah ditulis oleh malaikat dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Amalnya sudah dicatat. Karena Allah yang tahu tentang keikhlasan. Allah mengatakan kadzabta, Anda pembohong. Kamu berperang di jalan Allah, tujuannya adalah untuk mendapat gelar pahlawan, dan itu sudah disebut oleh manusia di dunia, dan sudah kamu peroleh popularitas itu. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi bahagia di dunia di akhirat ini. Kenapa? Karena tujuanmu berperang adalah untuk mendapat gelar syaja'ah. Engkau adalah pemberani. Lihat bagaimana sulitnya untuk mencapai tingkatan ikhlas itu. Yang kedua, dipanggil orang-orang kelompok-kelompok para agniya, orang-orang yang hartawan, para konglomerat, para pengusaha muslim, semuanya dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, kemana nikmat harta yang telah aku berikan kepada kalian? Mereka mengakui, ya Allah, kami akui, kami telah menerima nikmat harta ketika di dunia begitu banyak. Kami akui itu ya Allah. Terus dari mana kau dapatkan itu? Dari jalan yang halal ya Allah. Terus kemana kau gunakan? Kepada jalanmu juga ya Allah. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapati, kemana kau gunakan? Semuanya untuk Allah. Apa kata Allah? Kadzabtum, kamu pembohong. Kata Allah. Karena Allah yang tahu di dalam hati kita. Dia yang mengakses hati kita. Kata Allah, kamu pembohong. Kamu berinfak, menyerahkan hartamu untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun fasilitas sosial, membantu orang-orang miskin. Di hatimu ada tersirat supaya kamu disebut seorang dermawan. Ada tersirat di hati. Oleh karena itu yang tersirat itulah yang disebut dengan khawatir, yang terlintas. Jangan terus itu ditanamkan dalam hati kita. Kalau ada terlintas, hilangkan segera. Yang sampai itu tertanam, dia akan membesar, akan menjadi opini kita. Lalu kita menganggap, kita mengakui bahwa kitalah yang paling dermawan karena sudah banyak disebut orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada
tempatmu di dunia ini, di akhirat ini. Kenapa? Kamu beribadah bukan karena aku. Kamu berinfak mengeluarkan hartamu bukan karena aku, tetapi supaya kamu disebut seorang aulia, seorang yang kaya dan seorang yang sakha, pemurah, dermawan. Dan itu sudah disebut kata Allah. Ketika kamu hidup dan setelah kamu mati, namamu disebut orang. Maka itulah yang kau dapati kata Allah. Sekarang tidak ada bahagiamu lagi di akhirat ini. Tinggal satu kelompok lagi. Dipanggil oleh Allah kelompok-kelompok orang yang alim, orang yang berilmu, para ulama, dipanggil semua. Apa kata Allah? Kemana nikmat ilmu yang telah kuberikan kepada? Apakah kalian mengaku itu semua? Mereka serentak mengatakan, ya Allah, kami akui itu nikmat ilmu yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Betul, lalu untuk apa ilmu itu kau gunakan? Saya mengajar ya Allah, berceramah ya Allah, banyak jemaah saya, banyak pengajian saya, semuanya itu dikerjakan karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabtum, bohong kalian semua. Kamu mengajar, kamu berceramah supaya kamu dipanggil seorang mubaligh yang top, mubaligh yang populer, mubaligh yang hebat, orang alim. Itu sudah disebut ketika kamu masih hidup kata Allah. Ketika kamu masih hidup dan setelah kamu mati pun disebut-sebut orang nama. Karena itulah yang kau cari. Itulah yang kau cari. Sekarang tidak ada bahagiamu lagi di akhirat ini kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tiga kelompok manusia yang elit, mujahidin, para ahliya, orang berilmu. Di mana orang awam? Bagaimana kita orang-orang awam? Sedangkan orang-orang yang begitu hebat, hartanya banyak, ilmunya banyak, kekuatannya ada, pangkat jabatannya tinggi, itu pun banyak yang terkecoh, banyak yang tidak terima Allah ibadah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Oleh sebab itu keikhlasan itu merupakan kata kunci yang luar biasa. Dengan keikhlasan itulah timbul semangat kita untuk beramal. Dengan keikhlasan itulah semangat kita timbul untuk lebih banyak waktu kita gunakan untuk beramal ibadah. Karena keikhlasan itu adalah sebagai kata kunci dalam apa saja. Kalau niat itu adalah untuk mensahkan amal ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu, amal itu hanya bisa disebut sebagai amal kalau ada niat. Itu untuk mensahkan amal ibadah. Tapi untuk menerima, untuk diterimanya amal ibadah tergantung kepada ikhlas. Makanya hadis itu ada sambutannya, ada lanjutannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berpindah dari Mekah ke Madinah, berhijrah dia dari alam gelap gulita, dari alam maksiat, dari alam kezaliman, berhijrah dia kepada ketaatan. Kalau dia tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia juga, untuk mendapatkan perempuan yang mau dia nikahi, maka kata Allah, kata Nabi SAW, hijrahnya akan dipenuhi, apa yang dia inginkan akan dia dapat. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang berhijrah, beramal, berpindah daripada suasana yang lalu, suasana yang tidak baik, berpindah kepada suasana yang bagus, hijrah dia kepada sifat yang bagus dengan tujuan mengharap ridha Allah, maka dia akan dipenuhi. Inilah proses-proses untuk diterimanya amal ibadah. Maka kita perlu belajar ikhlas. Bukan mudah itu ikhlas, berat sekali keikhlasan itu.
Ketika kita mulai sholat saja sudah ada yang membisikkan kepada kita, sudah ada yang mengganggu kita. Ketika kita baca Quran sudah ada yang membisikkan kepada kita, pikiran kita dilarikan kemana-mana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam. Biasanya di tempat-tempat yang tidak baik kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Di tempat maksiat kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nampak sesuatu hal yang tidak cocok di mata kita, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi baca Quran pun disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Bahwa kita ketika melaksanakan ketaatan itu, syaitan akan membelokkan pikiran kita, membuat hati kita tidak fokus pada apa yang kita buat, apa yang kita baca. Ketika kita salat, mulailah dia membelokkan pikiran kita keluar, sehingga kita tidak lagi ikhlas, tidak lagi kita betul-betul fokus pada ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah menjadi orang yang mukhlis dan mukhlas. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa